Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Fantastis. Yes. Oke, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberi kita kesehatan, kesempatan untuk hadir di lingkungan sekolah kita ini seperti biasa ya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu tunjuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, kita baca doa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Silakan duduk kembali. Oke, baik ya. Ibu tanya terlebih dahulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada teman yang tidak hadir? Ada, Bu. Oke, siapa saja yang tidak hadir? Niko, Buat, Ira. Sakit ya? Oke, jadi kita doakan semoga teman-temannya yang tidak hadir hari ini karena sakit, kita doakan supaya cepat sehat dan sembuh ya. Iya, Supaya bisa berkumpul kembali bersama kita di ruangan kelas ini. Baik ya? Ya, Bu. Oke, jadi sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu tanya terlebih dahulu materi sebelumnya, materi minggu lalu. Materi minggu lalu itu seperti apa? Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya dulu. Oke, siapa? Angkat tangan. Materinya apa? Tentang apa materinya? Asam, basa, dan garam. Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan asam, basa, dan garam? Saya, Bu. Oke, silakan Nabila. Silakan berdiri Nabila. Asam zat yang memiliki takaran dan kadar keasaman pH kurang dari 7. Memiliki ukuran pH lebih dari 7. Garam senyawa yang terbentuk dari logam dan non-logam yang bergabung dengan ikatan ion. Oke, silakan duduk Nabila. Terima kasih sudah mengingatkan kita kembali tentang materi sebelumnya. Baik. Pada materi ini, baik ya, untuk materi ini kita masuk pada materi campuran ya. Materi campuran, bisa dilihat? Bisa dilihat ke depan ya? Oke. Ini ya. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Jadi materi hari ini adalah pemisahan campuran metode filtrasi yang mengangkat penyaringan air sederhana. Oke ya. Selanjutnya, coba kita lihat gambar selanjutnya. Bisa dilihat semua? Bisa. Oke. Di sini ada motivasi. Jadi, coba lihat, perhatikan baik-baik gambarnya. Sudah pernah melakukan kegiatan di atas? Sudah ya. Di sini coba lihat pertanyaan. Kita lihat pertanyaan, bagaimana cara memisahkan santan dari ampasnya? Disaring, menggunakan penyaring. Sudah pernah melakukan kegiatan di atas kan? Sering. Oke. Sering disuruh oleh orang tua di rumah kan, membantu orang tua? Oke, baik. Nah, selanjutnya bagian manfaat pembelajaran. Jadi manfaat pembelajaran kita pada hari ini adalah mengetahui pemanfaatan metode pemisahan campuran filtrasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya di sini tujuan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ini kita memiliki tujuan apa yang harus kita capai. Nah, yang pertama, melalui observasi peserta didik dapat mengidentifikasi masalah penjernihan air yang ada di lingkungan sekitar menggunakan metode filtrasi dengan benar.
Kemudian yang kedua, melalui literasi peserta didik dapat merumuskan masalah terkait penjernihan air yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan menerapkan konsep filtrasi, peserta didik dapat mencari solusi sebagai upaya untuk penjernihan air dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis susunan bahan konsep filtrasi yang efektif untuk penjernihan air yang tepat. Kemudian yang kelima, melalui kolaborasi peserta didik dapat melakukan percobaan pemisahan campuran metode filtrasi. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat mempresentasikan data hasil penyelidikan pemisahan campuran. Oke, itu tujuannya ya. Selanjutnya, di sini ada penilaian. Dalam kegiatan kita ini, kita menilai. Ada beberapa yang dinilai. Yang pertama itu penilaian sikap. Ketika kita di dalam ruang kelas itu, Ibu akan nilai sikapnya gimana, jujur. Oke, ini siapa yang ambil air di belakang sekolah kita? Ini foto gambarnya siapa ya? Itu Nurlela ya. Jadi air ini yang kita gunakan di mana? Di sekolah. Di kamar mandi sekolah. Oke. Nah, apakah layak digunakan? Enggak ya. Kita enggak layak menggunakannya. Jadi kita mencari solusinya. Nah, di sini selanjutnya sudah dilihat baik-baik ya gambarnya. Oke, di sini setelah melihat dan memahami gambar di atas, tuliskan rumusan masalah yang sesuai. Tuliskan masalah yang sesuai. Coba rumuskan masalah dari gambar yang tadi. Keadaan kolam kita yang ada di belakang sekolah ini bagaimana? Rumuskan masalahnya untuk mendapatkan solusi yang terbaik supaya airnya dapat dipergunakan. Siapa yang bisa? Oke, Rijal, silakan. Ibu sekalian tulis ya, baca pelan-pelan. Coba. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan air keruh yang ada di lingkungan sekolah kita agar layak digunakan. Seperti itu ya. Seperti itu, Rijal. Oke. Ada rumusan masalah yang lain? Tidak ada. Apakah sependapat? Oke. Jadi di sini rumusan masalah yang kita sudah dapatkan untuk pembelajaran ini adalah bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan air keruh yang ada di lingkungan sekolah kita agar layak digunakan untuk supaya tidak berbau, kemudian airnya sudah jernih dan tidak berlumpur lagi. Oke, selanjutnya carilah solusi dari permasalahan air yang keruh. Nah, untuk mencari solusinya, Ibu sudah buat kelompok-kelompoknya ya kemarin. Nah, ini kelompoknya, ini nama-nama kelompoknya. Jadi sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, baik. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah melaksanakan percobaan. Percobaan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Coba kita lihat. Ini ya. Ini kegiatan kita kemarin. Kita sudah mengambil percobaan, kita sudah siapkan alat dan bahannya. Nah, ini ketika ini kelompok berapa? Kelompok 3 saat merancang alat ya. Kemudian nah, ini kelompok berapa ini? Oke, kelompok 2. Nah, selanjutnya ini kelompok berapa? Nah, ketika alatnya sudah selesai, sudah melakukan percobaan ya, untuk melihat hasil airnya tadi apakah masih sama atau tetap sudah ada perubahan.
Oke, Ibu juga sudah bagikan LKPD-nya. Nah, untuk lembar kerjanya ini nanti silakan tulis kelompok, kemudian kelas, kemudian nama anggotanya. Di sini ada beberapa artikel mungkin bisa dibaca. Nah, di sini tadi sudah dirumuskan masalahnya. Jadi nanti tinggal dituangkan di dalam APD. Kemudian kemarin juga Ibu sudah sampaikan untuk mencari referensi atau informasi terkait campuran metode filtrasi ini, pemisahan campuran metode filtrasi dari buku dan internet. Ibu sudah sampaikan bahwa dari internet itu bisa menggunakan www.almondguru.com ya. Kemudian buatlah rancangan suatu alat. Nah, kemarin sudah dirancang. Nah, dari hasil yang kalian dapatkan bisa dituliskan di LKPD-nya. Ada di situ alat dan bahan, silakan dituliskan. Kemudian cara kerjanya, kemudian hasil pengamatan. Di tabel 1 di sini ada susunan bahan penyaring 1, kemudian susunan bahan penyaring kedua. Masing-masing susunan bahan penyaring 1 dan kedua kita bandingkan pada tabel kedua hasil pengamatannya. Kemudian di sini ada ruang diskusi. Nanti dijawab ya masing-masing. Sudah ya? Oke, silakan dikerjakan. Bagaimana? Sudah? Belum? Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan sama Ibu ya. Kelompok 1 sudah sampai di mana? Cara kerja. Oke. Apa sih? Silakan berdiri. Kesimpulannya, airnya semula kotor. Oke. Dapat dijernihkan dengan menggunakan metode filtrasi atau penyaring dengan bantuan alat penyaring sederhana. Susunan alat penyaring sederhana, susunan yang ke-1, kapas, sabut kelapa, pasir, kerikil, arang. Susunan yang kedua, kapas, kerikil, pasir, sabut kelapa, arang, kerikil, pasir. Hasil dari susunan alat penyaring sederhana yang kedua lebih baik jika dibandingkan dengan. Coba angkat supaya teman-temannya juga bisa lihat. Penyaring yang penyaring kedua atau yang pertama yang lebih jernih? Oke, penyaring yang kedua. Kelompok lain apakah sama atau ada yang berbeda? Sama ya. Jadi ketika kita menggunakan penyaring pertama dengan penyaring kedua berarti lebih jernih penyaring yang kedua dibanding penyaring pertama. Oke, terima kasih Puput. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan lagi kepada Puput. Oke. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan filtrasi terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Ibu. Siapa? Siapa yang bisa? Hilda. Oke, silakan Hilda. Metode penyaringan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan. Oke, terima kasih Hilda. Tepuk tangan untuk Hilda. Oke, jadi di sini kita sudah mengetahui bahwa filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan yang tadi dari padatan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada contoh lain selain yang kita sudah praktikkan tadi. Silakan bisa dilihat di sini ya. Penerapan konsep filtrasi. Di sini apa saja yang ada dalam kehidupan kita? Selain yang tadi kita gunakan, air mungkin kita sudah pisahkan itu secara filtrasi. Kemudian yang lain ada. Yang pertama adalah apa itu? Oke, pemisahan kopi dari ampasnya itu secara filtrasi.
Kemudian yang kedua adalah Filtrasi darah pada ginjal untuk menghasilkan urin. oke, filtrasi darah pada ginjal untuk menghasilkan urin. Di luar dari yang tadi kalian sebutkan masih adakah? Ada Ibu. Oke, apa itu? Memisahkan struktur dengan pasir. Oke, pemisahan kerikil dengan pasir ya. Itu biasa dilihat di lingkungan kita ketika membangun rumah kan? Oke, good. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Apa ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Oke. Nah, ini tadi komponen yang kita gunakan dalam pembelajaran kita, dalam percobaan kita. Di sini kita bisa lihat urutan susunan bahan. Tisu kalian gunakan kan kemarin percobaan. Oke, menyaring kotoran halus pada air. Kemudian kapas, menyaring kotoran halus pada air. Kemudian ijuk, menyaring partikel yang tidak terlalu halus. Kemudian pasir, menahan endapan tanah. Kemudian arang gunanya menyerap racun, mereduksi warna dan menghilangkan bau. Kemudian kerikil gunanya menyaring kotoran yang tidak halus dan membantu aerasi atau menambah oksigen. Dan yang terakhir adalah batu ya, yang ada pada kerikil menyaring kotoran yang tidak halus dan membantu aerasi atau menambah oksigen. Sama juga dengan kerikil tadi. Sudah ya? Apakah sudah paham sampai di sini? Oke, selanjutnya kalau sudah paham, Ibu mau mengevaluasi. Sudah sampai di mana kemampuan kalian terkait pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini. Silahkan diambil kertas lembar. Ini silahkan ditulis ya. Evaluasi. Yang pertama ada dua nomor soal. Silahkan ditulis. Nanti kumpulkan di Ibu. Sudah? Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan evaluasinya. Sudah? Mari silakan dikumpul. Sudah ya? Oke. Silakan dikumpul tugasnya. Evaluasinya silakan. Siapa yang belum selesai? Siapa yang belum selesai? Kelompok 1 sudah? Siapa yang belum selesai? Mari. Sudah? Oke, sudah semua ya? Ini belum. Jangan lupa tulis namanya. Oke, jadi ini adalah lembaran yang Ibu sudah dapatkan dari evaluasinya. Nanti Ibu akan periksa apakah sudah sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, sudah paham pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu mau tanya nih. Pada pembelajaran hari ini, apa kendala kalian selama melaksanakan percobaan? Apa kendalanya? Apa? Gugup. Kemudian apa lagi? Susah mendapatkan pasirnya? Oke, susah mendapatkan pasirnya. Selanjutnya bagaimana perasaannya dalam pembelajaran hari ini? Apakah senang atau tidak senang? Senang ya? Senang sekali? Oke. Tenang. Jadi manfaat pembelajaran kita hari ini bukan sekedar sampai di kelas, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu yang Ibu sampaikan. Apakah masih ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan, silahkan pelajari bab selanjutnya tentang sifat dan perubahan materi. Ibu sudah bagikan bukunya kan, buku cetaknya. Silakan baca di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan tanya jawab materi tersebut. Sudah? Paham? Oke, itu saja yang Ibu sampaikan. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, merapikan mejanya. Tadi sudah dirapikan mejanya, kursinya, kemudian dirapikan, dan silakan ketua kelas menutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Silakan ketua kelas. Bagi teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan, mari kita membaca doa, meminta agama dan yang kita masing-masing. Sudah dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih ya untuk hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat ya.